Pertemuan kita kali ini kita akan berlatih soal tentang teori asam basa. Teori asam basa ada tiga, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Kita bahas yang pertama untuk teori asam basa Arrhenius. Nah, Arrhenius mengatakan asam itu zat yang kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif, sedangkan basa dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Mari kita lihat apakah yang A, B, C, D, E mana yang merupakan basa Arrhenius. Kita mulai dari yang bagian A, kalsium hidroksida. Kalau kalsium hidroksida dilarutkan dalam air, ini adalah suatu basa ya, golongan 2A. Kalsium hidroksida dilarutkan dalam air sering dituliskan tanda panah, artinya ini dalam air akan menghasilkan ion logamnya, ion kalsium tambahkan dengan ion hidroksida OH-. Kalau disetarakan dia adalah 2OH-. Dalam hal ini berarti spesies yang menghasilkan OH- itu berarti dia adalah basa Arrhenius. Nah, NH3 untuk nomor yang bagian B, NH3. NH3 itu adalah suatu basa juga. Karena NH3 dalam air, kalau dalam air, dia itu sama dengan NH4OH. Nah, NH4OH. NH4OH ini artinya di dalam air akan terdapat dua ion. Satu dia NH4 positif, kemudian satu lagi dia adalah ion hidroksida, OH negatif. Nah, ini juga pertanda bahwa amonium hidroksida juga tergolong basa Arrhenius ya. Nah, HCOOH yang bagian yang C ini itu adalah suatu asam. Itu adalah asam Arrhenius. Dari mana kita bisa tahu ini adalah asam formiat. Jadi meskipun ini mengandung OH, dalam ionisasi dengan air bukan melepaskan hidroksida, tetapi melepaskan H positif. Ini akan menghasilkan dalam air, akan diperoleh ion HCOO- dan ion H positif dalam airnya. Artinya, ini adalah suatu asam Arrhenius. Jadi jawabannya adalah yang kecuali basa Arrhenius, maka jawabannya adalah bagian yang C. Nah, bagaimana dengan yang D dan E? Nah, kita mulai kalau misalkan untuk bagian yang E, itu namanya kalsium hidrida CH2. CH2 itu adalah dalam air, kalau dibuat dalam air kita buat reaksinya, akan menghasilkan kalsium hidroksida juga. Jadi CaOH 2 kali, kemudian ditambahkan dengan H2. Nah, ini artinya juga bahwa ketika di dalam CaOH 2 kali akan ada ion Ca2 positif tambahkan dengan 2OH-. Ada juga ion OH-nya di sini. Berarti ini juga bersifat basa. Nah, hal yang sama untuk NaOH ya, bagian E. NaOH ini sudah kita tahu bahwa dalam air dia akan menghasilkan ion natrium Na positif, kemudian ion hidroksida OH-. Berarti ini juga suatu basa Arrhenius. Jadi dalam soal ini yang dikatakan basa Arrhenius kecuali itu adalah bagian yang C. Itu namanya asam format atau asam semut ya. Kita lanjut ke soal bagian yang kedua. Nah, soal kedua ini tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu adalah donor proton. Proton dalam hal ini H positif, kalau basa akseptor proton ya. Nah, jadi kalau misalkan suatu zat, katakanlah kita buat di sini suatu asam, dia bisa mendonorkan atau melepaskan sebuah H positif. Itu namanya proton ya. Maka hasil akhirnya akan diperoleh, namanya di sini adalah basa konjugasi. Maka di sini akan diperoleh basa konjugasi. Jadi basa konjugasi itu adalah spesies ketika suatu asam sudah melepaskan H positif. Nah, jadi kalau dia suatu basa, tugasnya kan dia menerima atau menyerap H positif.
Ketika si dia sudah menangkap H positif, maka hasilnya akan diperoleh namanya ada asam konjugasi. Asam konjugasi atau konjugat ya. Nah, jadi kalian harus ingat asam spesies yang bisa melepaskan H positif, hasil akhirnya namanya basa konjugasi. Kalau basa menangkap proton, setelah menangkap proton, maka hasilnya disebut namanya adalah asam konjugasi. Nah, soal kita adalah NH3 di sini. Ditanya asam konjugasi dan basa konjugasi. Maka kita mulai. Kalau NH3 ditanya asam konjugasinya, berarti kita mencari di sininya ya. Kita mulai dari mencari asam konjugasi. NH3 ketika dia menambah H positif, maka akan diperoleh asam konjugasinya. Awalnya N-nya 1, H-nya 3, ditambah 1 berarti hanya jadi 4. Hasilnya di sini adalah NH4. Muatannya berapa? Kalau di total muatan di sini adalah 1, karena ini 0, ini 1, berarti totalnya positif 1. Maka di sini juga harus positif 1. Maka untuk asam konjugasinya adalah NH4 positif. Bagaimana kalau mencari basa konjugasinya? Berarti kita mencari basa konjugasinya di sini. Mencari basa konjugasinya, kita kurangi 1H. Misalkan soal kita adalah NH3 ya. Kita melepaskan 1H positif dari sini, H positif. Maka awalnya hanya 3, dikurangi 1 berarti menjadi hanya 2. Nih, hanya 2. Muatannya berapa? Kita lihat muatan di sini adalah 0, karena tidak ada di atasnya ion ya. Berarti di sini pun harus 0. Supaya ini 0, ini positif, maka ini harus bermuatan berapa kita buat? Minus 1. Maka muatan di sini harus negatif 1. Jadi basa konjugasinya adalah NH2-. Maka kalau berturut-turut asam konjugasi jawabannya NH4 positif, kemudian basa konjugasi jawabannya adalah NH2-. Maka jawabannya NH4 positif dan NH2-. Jawabannya dadu ya. Soal berikutnya tentang teori asam basa Bronsted-Lowry juga, tetapi menentukan pasangan asam dan basa konjugasi dari suatu reaksi. Jadi, kalau reaksi ini saya kopikan dulu, kita buat di sini, maka kita harus tahu yang mana asam, yang mana basa konjugasi dari suatu reaksi ini ya. Kita lihat. Nah, manakah spesies yang memberikan proton? Apakah tanda panahnya kiri memberikan ke kanan atau yang kanan memberikan ke kiri sebuah H positif agar menghasilkan H3O positif dan SO4 2-. Jadi cara menentukan soalnya ini kita lihatkan hasil akhirnya. Awalnya di sini hanya 2O, di sini bertambah. Nah, otomatis di sini bertambah 1H. Kesimpulannya kita bisa mengetahui bahwa yang mendonorkan itu adalah HSO4- ini memberikan 1H positif ke sini. Oke, maka ini kita sebut namanya adalah asam yang mendonorkan. Ini namanya adalah basa karena dia menerima proton ya. Nah, kalau dia suatu asam melepaskan 1H positif, dia akan menghasilkan ini yang disebut namanya adalah asam konjugasi. Sorry, ini namanya adalah basa konjugasi karena dia sudah melepas 1H positif, basa konjugasi. Berarti yang ini suatu basa setelah menambah 1H positif disebut namanya adalah asam konjugasi. Jadi ini disebut asam konjugasi. Jadi yang ditanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Asamnya dari sini kita tarikkan ke basa konjugasinya. Ini. Kemudian satu lagi dari basanya kita tarikkan ke asam konjugasinya yang di sini. Berarti pasangan asam basa konjugasi ada 2. Kita mulai dari yang pertama. Itu adalah HSO4- itu dengan
SO4 2-, satu lagi adalah yang ini H2O dengan H3O positif. Maka ini H2O dengan H3O positif. 3O positif. Maka di opsinya adalah yang ini salah, kemudian yang B juga salah, yang C juga salah, kemudian yang dodolnya H2O dengan SO4 juga salah, HSO4- dengan SO4 2-. Maka jawabannya adalah bagian yang entok. Oke. Nah, ini juga teori asam basa Bronsted-Lowry, tapi menentukan senyawa yang bertindak sebagai amfiprotik. Nah, kalau dikatakan di amfiprotik, itu berarti dia ini, boleh saya artikan dia adalah spesies yang bertindak sebagai, bisa dia bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Atau nama lainnya adalah amfoter ya, asam dan basa. Jadi kalau misalkan reaksi pertama ini saya buatkan di sini. Kemudian kita tentukan di asam atau basa, maka kita lihat spesiesnya ya. Di sini H3PO4 dia menjadi H2PO4- berarti hanya berkurang satu. Berarti boleh kita berkesimpulan ini adalah suatu asam. Nah, ini berarti hasil setelah melepas namanya adalah basa konjugasi. Berarti bersifat basa. Kalau bersifat basa konjugasi berarti juga disebut basa ya, basa konjugasi. Basa konjugasi. Kemudian ini berarti bertindak sebagai basa. Kemudian ini sebagai asam konjugasi. Nah, bagaimana dengan reaksi kedua? Di reaksi kedua ini juga saya kopikan. Saya kopikan juga, berarti ini kita buat, ini H2PO4 menjadi HPO4 2-. Nah, ini juga sebagai asam. Kalau asam saya buat warna merah ya, ini juga sebagai asam. Berarti ini juga namanya basa konjugasi. Konjugasi. Kemudian ini sebagai basa, karena dia menangkap satu H positif, ini sebagai asam konjugasi. Nah, kalau kita lihat di dalam kasus ini berarti H3PO4 asam. Oke. Kemudian H2O di sini basa, di sini juga basa. Yang di sini adalah H3O positif konjugasi, ini juga konjugasi. Nah, kita melihat bahwa ada spesies juga di sini HPO4 2- dalam hal ini adalah bertindak sebagai basa konjugasi, berarti bertindak sebagai basa. Tapi di sini HPO4 2- dia bertindak sebagai asam. Artinya dalam kedua reaksi ini ada H2PO4- sebagai basa dan sebagai asam. Itulah yang kita sebut namanya adalah amfiprotik. Jawabannya H2PO4- ya, bagian yang A. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yakni teori asam basa Lewis. Nah, Lewis itu mengatakan bahwa asam itu, teori asam basa Lewis, saya tuliskan dulu. Teori asam basa Lewis mengatakan bahwa asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor. Akseptor pasangan elektron bebas. Kemudian ada namanya basa. Kalau basa berarti spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas, donor pasangan elektron bebas. Nah, akseptor di sini dalam soal sering kita lihat dia adalah berarti yang kekurangan elektron. Yang kekurangan elektron. Kekurangan dalam arti belum stabil 8, bisa ya. Kekurangan elektron. Kalau dia ini berarti dia bisa mendonorkan kalau dia sudah kelebihan elektron. Kelebihan elektron atau ada PEB-nya ya. Nah, yang kekurangan elektron ini dalam soal biasanya dia adalah molekul yang belum oktet. Jadi ini boleh diartikan ini bisa kita buat dari molekul yang belum oktet. Jadi dia belum oktet
atau bisa juga di dalam bentuk dia kation. Nah, artinya ion-ion. Apa contoh kation-kation? Misalnya dia Ag positif. Nah, itu disebut juga sebagai asam ya. Kalau yang kelebihan elektron, itu ciri-cirinya dalam soal, berarti nanti boleh diartikan dia adalah ini dalam soal, dia punya PeB atau molekul, syaratnya dia molekul yang punya PeB, punya pasangan elektron bebas dalam bentuk strukturnya nanti kita lihat. Kemudian dia kelebihan elektron itu biasanya dia anion. Jadi yang bentuk basa Lewis yang ion biasanya bermuatan negatif. Apa contohnya? Misalkan contohnya adalah Cl-, oke, O2-. Nah, itu adalah spesies yang kita sebut sebagai basa Lewis karena ini punya kelebihan elektron. Jadi dia bisa mendonorkan. Jadi dalam soal kita ini spesies yang merupakan basa Lewis. Nah, basa Lewis ingat itu adalah bisa mendonor. Donor PeB. Nah, donor PeB itu berarti dia sudah stabil dan punya elektron bebas. Boron yang ini adalah BH3. Kita tahu ini boron adalah golongan 3. Artinya ini semua elektron B dipakai. Jadi tidak ada yang bebasnya. Maka ini tidak masuk ya. Sama, aluminium juga tidak punya elektron bebas karena semua aluminiumnya terpakai ya. Nah, ini NH3. NH3 kamu harus ingat N itu golongan 5 dan dia kan hanya 3. Jadi kalau misalkan digambar boleh dalam struktur menggunakan rumus juga boleh. Misalnya kita gambar NH3 ini N punya dia 5 3 4 5. Kemudian si H hanya menarik 1 dari si elektron si N. Jadi kan ini punya 1 2 3 elektron ikatan. Dan ada yang bebas. Yang bebas itu adalah yang tidak dipakai oleh si H. Jadi ketika dia punya PeB atau pasangan elektron bebas, berarti dia bisa sebagai donor. Kalau dia sebagai donor, disebut namanya adalah basa Lewis. Maka basa Lewis dalam soal kita adalah jawabannya bagian yang C. Nah, Be juga tidak, karena dia golongan 2 semua terpakai. Aluminium itu tadi ion positif. Berarti kation. Kalau kation tadi termasuk asam Lewis ya. Oke, jawabannya bagian yang C. Dengan cara yang sama bisa kita jawab soal nomor 6 ini, teori asam basa si Lewis. Nah, pernyataan yang sesuai untuk reaksi di atas. Ini reaksinya adalah O2-, ini kita buat. Ini O2-, dia bereaksi dengan CO2 tanpa menghasilkan CO3-2-. Nah, tadi menentukan asam basa kalau dalam suatu reaksi, kalau dia kation, asam Lewis, kalau dia anion, ini berarti punya kelebihan elektron. Kelebihan elektron, berarti dia bisa mendonorkan. Ini berarti spesies yang disebut sebagai donor. Donor, karena dia punya kelebihan elektronnya. Donor PeB. Berarti ini sebagai akseptor PeB. Akseptor PeB ya. Ingat saja nanti kalau dalam soal negatif itu adalah basa Lewis, kation itu adalah asam Lewis pada umumnya. Maka yang dikatakan donor itu adalah disebut basa Lewis, kemudian akseptor tadi adalah asam. Maka mari kita lihat. Ion O2- adalah suatu asam. Ini dia suatu basa. Maka ini salah. CO2- adalah bertindak sebagai asam. Ini adalah sebagai asam. Oke, jawabannya bagian yang bola. Ini sini CO2- bersifat tanda basa salah, netral salah, CO3- bersifat netral. Oke. Demikian latihan soal kita hari ini, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.